Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Berjumpa lagi dengan saya, Sutarmi, dari SD Negeri 17 Banyuasin 1, calon guru penggerak Kabupaten Banyuasin. Pada demonstrasi kontekstual kali ini, di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, sebelumnya saya tertarik dengan kata-kata nasihat dari Albert Einstein. Janganlah berusaha menjadi orang yang sukses, namun berusahalah menjadi orang yang bermanfaat. Kemudian dari Bob Talbot, mengajarkan anak menghitung itu baik, tetapi mengajarkan apa yang berharga atau yang utama itu adalah yang terbaik. Dari kedua nasihat tersebut, apabila kita mengajarkan anak menghitung, itu kita mendidik mereka menjadi orang-orang yang sukses. Namun, ketika kita mengajarkan apa yang berharga dan apa yang utama, maka kita mendidik mereka menjadi orang-orang yang bermanfaat. Pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, ada beberapa pertanyaan mengacu pada demonstrasi kontekstual kali ini. Yang pertama, bagaimana Anda nanti akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang Anda dapatkan di program guru penggerak ini di sekolah atau di lingkungan asal Anda? Saya akan mentransfer ilmu dan pengetahuan ini dengan cara-cara mengunggah tugas-tugas saya di kanal YouTube dan juga dengan mensosialisasikan di komunitas praktisi dengan teman sejawat. Untuk penerapannya, saya berusaha semaksimal mungkin menerapkannya dalam tugas saya sehari-hari, di kelas maupun di sekolah untuk kemajuan dan pengembangan di sekolah. Yang kedua, apa langkah-langkah awal yang akan Anda lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran? Apabila menemui sebuah masalah atau kasus, maka yang saya lakukan yang pertama adalah mengidentifikasi apakah kasus tersebut merupakan dilema etika atau bujukan moral. Dilema etika adalah suatu kondisi di mana seseorang berada dalam situasi mengambil keputusan yang secara moral masalah tersebut benar tetapi bertentangan atau benar versus benar. Bujukan moral adalah situasi ketika seseorang itu harus membuat keputusan antara benar atau salah atau benar versus salah. Jika kasus tersebut merupakan bujukan moral, maka seorang guru hendaklah tegas dalam merefleksi nilai-nilai kebajikan apa yang ada dalam kasus tersebut. Tetapi jika kasus tersebut merupakan sebuah dilema etika, maka ada 9 langkah pengambilan keputusan yang bisa kita jadikan rujukan untuk mengambil keputusan. Yang pertama, kita mengidentifikasi apa nilai-nilai yang bertentangan dalam studi kasus tersebut. Dalam hal ini, ada 4 paradigma dilema etika yang umumnya terjadi. Yang pertama, individu lawan masyarakat. Yang kedua, rasa keadilan lawan rasa kasihan. Yang ketiga, kebenaran lawan kesetiaan. Dan yang keempat, jangka pendek lawan jangka panjang. Berikutnya, kita perlu mengidentifikasi juga siapa saja yang terlibat dalam situasi ini. Kemudian, apa fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Setelah itu, kita melakukan pengujian benar salah. Dalam pengujian benar salah ini, ada 5 pengujian yang harus kita lakukan. Yang pertama, uji legal. Apakah akan ada hal-hal yang bertentangan dengan hukum dalam penyelesaian kasus ini?
Yang kedua, uji regulasi. Yang ketiga, uji intuisi. Yang keempat, uji publikasi. Dan yang terakhir, uji panutan atau uji idola. Langkah berikutnya adalah jika situasinya adalah dilema etika, kembali lagi kita harus berpedoman pada paradigma yang terjadi, yaitu apakah individu lawan masyarakat, apakah rasa keadilan lawan rasa kasihan, apakah kebenaran lawan kesetiaan, atau apakah jangka pendek lawan jangka panjang. Kemudian kita tentukan prinsip mana yang dipakai dalam menyelesaikan masalah tersebut. Ada 3 prinsip yang bisa kita gunakan dalam prinsip dilema etika, yaitu 1. Berpikir berbasis hasil akhir atau ends-based thinking. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking. Dan yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli atau I-based thinking. Di antara ketiga prinsip tersebut, prinsip yang ketiga mungkin lebih fleksibel kita gunakan, yaitu berpikir berbasis rasa peduli. Kemungkinan langkah yang berikutnya yang bisa kita tempuh adalah melakukan investigasi opsi trilema. Langkah ini kita tentukan kemungkinan jalan keluar yang tidak terpikirkan sebelumnya yang dapat kita gunakan untuk mengatasi masalah. Setelah langkah-langkah tersebut kita lalui, maka berikutnya kita bisa menentukan keputusan apa yang diambil. Setelah itu, kita kembali refleksikan apakah keputusan tadi sudah merupakan keputusan yang paling tepat untuk kita laksanakan. Kemudian pertanyaan yang ketiga, mulai kapan Anda akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Hari ini, besok, minggu depan, hari apa? Saya akan menerapkan langkah-langkah tersebut mulai hari ini. Karena ketika kita belajar sesuatu ilmu, tidaklah berguna ilmu tersebut jika tidak kita terapkan. Keempat, siapa yang akan menjadi pendamping Anda dalam menjalankan pengambilan keputusan yang akan menjadi seseorang teman diskusi untuk menentukan apakah langkah-langkah yang diambil telah tepat dan efektif. Saya akan mengajak atau meminta pendamping. Yang pertama tentu atasan langsung, kepala sekolah, kemudian teman sejawat, orang tua siswa, atau bahkan keluarga. Tergantung seperti apa kasus dilema etika yang sedang saya hadapi. Demikianlah demonstrasi kontekstual yang bisa saya sampaikan. Tentu banyak sekali kekurangan, namun saya akan terus belajar untuk menutup kekurangan tersebut. Demikianlah saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.